اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القهار. أحمده سبحانه وتعالى على نعم تتوالى كالأمطار، واشكره على مترادف فضله المضرار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المختار. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل من حج واعتمر، وعلى آله وصحبه الأبرار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang kami muliakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita bangun dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman, sehingga kita bisa bersama-sama melangkahkan kaki ke masjid ini untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pada pagi hari ini Allah mengumpulkan kita semua di masjid ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkan kita semua kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang kami muliakan, kalau Anda baca Al-Quranul Karim, Anda akan temukan banyak kisah para nabi, para rasul yang Allah sebutkan, yang Allah paparkan. Semua itu Allah sebutkan agar kita bisa mengambil teladan, bisa mengambil contoh dari kisah para nabi tersebut. Namun fakta di antara ayat-ayat Al-Quran yang berkisah tentang para nabi, ada dua nabi yang Allah tegaskan agar kita bisa benar-benar mengambil contoh, meneladani dua nabi tersebut. Yang pertama, nabi kita Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang kedua, Allah tegaskan agar kita mencontoh teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Surat Al-Mumtahanah ayat 4.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Dua ayat ini Allah menggunakan kata qad, berarti pesan sangat serius dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ayat ini Allah ingatkan agar kita bisa benar-benar mengambil contoh dari kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Ibrahim. Apa yang bisa kita ambil dan harus kita teladani dari kisah Nabi Ibrahim? Yang pertama, seorang ayah, iman beliau sangat kuat. Anak Nabi Ismail, iman beliau sangat kuat. Hajar istri Ibrahim, iman beliau sangat kuat. Apa yang Allah janjikan, kalau Anda, kita semua benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua mendambakan agar kita mendapatkan keberuntungan. Al-Quran menyebut tuflihun. Makna tuflihun, Allah berikan apa yang kita inginkan dunia dan akhirat, dengan catatan benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Hajj ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Anda berapa kali baca Al-Quran, makna la'allakum tuflihun sungguh luar biasa. La'allakum tuflihun, agar kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan dunia dan akhirat. Kita semua ingin sukses dunia akhirat, berapapun usia kita, apapun profesi kita. Apa yang mesti kita lakukan? Kita lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama, keimanan yang kokoh. Bukan cuma sekedar beriman, tapi keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat. Bayangkan seorang ayah diperintahkan untuk meletakkan golok di leher anaknya, dan ia tidak tahu itu ujian, yang ia tahu itu perintah. Ia tidak tahu bagaimana akhirnya. Ia tidak tahu anaknya akan diganti dengan seekor domba, tapi karena iman ia siap melakukannya. As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'us sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Seorang ayah siap menggorok leher anaknya yang ia sayangi. Karena apa? Allah perintahkan kepadanya. Maka tatkala anak itu Ismail bisa membantu ayahnya, ayahnya berkata, wahai anakku sayang, ya bunayya, panggilan sayang, sesungguhnya aku melihatmu dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Seorang anak imannya sangat kuat. Ia tidak takut kalau ayahnya meletakkan golok di lehernya dan siap menyembelihnya. Ia tidak tahu bakal diganti dengan domba, tapi ia siap melakukannya. Ia berkata, qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, silahkan potong leherku.
silahkan ayah, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Niscaya semoga insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Seorang ibu rela menyerahkan anaknya untuk disembelih oleh ayahnya sendiri. Ibu ini tidak tahu bahwa anaknya akan diganti dengan seekor domba, tapi ia siap rela melepaskan anaknya. Kenapa demikian? Karena Hajar yakin apapun keputusan Allah dalam hidupnya, pasti Allah tidak pernah keliru. Apapun yang Allah timpakan kepada Anda saat ini, sukses, gagal, sakit, dicaci maki orang, pasti Allah tidak pernah keliru menetapkan takdirnya kepada kita. Allah ingatkan itu. Sudah berapa lama Anda menjadi seorang muslim? Tenangkah Anda selama ini? Gelisahkah Anda selama ini? Ketika Anda berislam, maka Allah berikan modalnya. Anda akan selalu tenang apapun kondisi Anda. Al-Hadid ayat 22-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa min qabli an illa fi kitab min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Kejadian apa saja yang terjadi di bumi ini dan kejadian apa saja yang menimpamu, melainkan semua itu sudah Allah tulis di Lauh Mahfuz sebelum itu terjadi. Allah kabarkan ini agar kita tidak putus asa ketika hilang dari kita, dan kita tidak terlalu berbangga ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena sebelum itu terjadi semua Allah sudah menulisnya. Kita hanya berikhtiar, kita hanya berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang kami muliakan, ketika kita benar-benar beriman, bukan hanya urusan akhirat, di dunia pun Allah berikan kedamaian luar biasa. Hal itu Allah janjikan. Allah yang janji. Surat Al-Fat ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Al-ayah. Dan dialah, cuma dia, hanya Allah yang mewujudkan, mendatangkan ketenangan, ketentraman di hati orang-orang yang beriman, hingga iman mereka bertambah dari iman sebelumnya. Yang menarik, apa makna as-sakinah di sini? Yang pertama, Allah berikan ketenangan untuk mengatasi kesulitan ketika benar-benar beriman. Banyak orang dihadapkan kesulitan, gelisah luar biasa, panik luar biasa. Ketika benar-benar beriman, Allah berikan ketenangan hingga kesulitan bisa teratasi. Ini makna sakinah yang pertama. Makna sakinah yang kedua, kalau Anda, saya, kita semua benar-benar beriman, makna as-sakinah yang kedua, Allah hindarkan kita dari kebingungan yang menghantui pikiran kita. Kadang kita tidak bisa tidur, bingung luar biasa ketika menghadapi persoalan. Ketika benar-benar beriman, Allah hindarkan kita dari kebingungan. Makna as-sakinah yang ketiga, Allah hindarkan kita dari perselisihan, dari pertengkaran. Karena
Tidak jarang masalah justru mendatangkan perselisihan. Ingin menyelesaikan masalah tapi justru mendatangkan masalah yang baru. Keimanan yang kokoh, yang kuat, Allah berikan as-sakinah dengan makna-makna tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang kami muliakan. Jadi sebagai pribadi, berapapun usia Anda, berapapun penghasilan Anda, apapun jabatan Anda, siapapun kita, janji Allah, Allah berikan ketenangan kepada kita. Sebagai anggota masyarakat, kepala rumah tangga, anak, ibu rumah tangga, semua kita Allah berikan ketenangan ketika kita benar-benar taat, beriman, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa Allah? Anda buka makna Allah. Allah berasal dari kata yang pertama, aliha. Apa makna aliha? Ketenangan. Hanya kepatuhan total kepada Allah, beriman kuat kepada Allah, maka Allah berikan ketenangan kepada kita. Karena Allah adalah sumber ketenangan, bukan tablet penenang, bukan psikiater. Allah sumber ketenangan bagi kita orang-orang yang benar-benar beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, la'allakum tuflihun, dapat kita raih bahagia dunia akhirat. Ayat tadi mengatakan irka'u wasjudu, ruku dan sujudlah, salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim setelah berhasil diuji oleh Allah, ia melaksanakan salat. Tentu saja syariat salat berbeda dengan kita. Salat beliau karena apa? Salat beliau karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena anaknya diganti dengan domba. Yang kedua, salat beliau karena apa? Karena syukur kepada Allah, karena Allah hilangkan dia dari kesedihan. Apa maknanya? Martabat salat tertinggi adalah didasarkan atas rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin ini dan itu, tapi sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, ayat berikutnya, wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu dengan ibadah yang lain, puasa, zakat, haji. Ibadah haji bagi mereka yang mampu. Jangan berkata orang yang sudah mampu tidak ada halangan, dia berkata saya belum berangkat haji karena belum dipanggil. Al-Quran menyatakan semua sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir. Semua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Semoga kita mampu melaksanakannya. Terakhir, ayat tadi berlanjut, waf'alul khair, berbuat baik, bersedekah, sambung silaturahim. Ciri haji yang mabrur adalah ia siap selalu membantu orang-orang yang miskin. Itu ciri haji mabrur. Ciri haji mabrur berikutnya adalah ia selalu berkata jujur, pemaaf, sabar. Itu ciri haji yang mabrur. Ia berbuat baik kepada sesama manusia. Ujung ayatnya, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapat keberuntungan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang kami muliakan, semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman dengan kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang senantiasa melaksanakan salat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadikas salihin. Rabbi warham wa anta khairur rahimin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرار. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد صلى على النبي قديما فقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وصحبه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين اللهم فيهم رحمتك ya arhamar rahimin. Hadirin, mari sama-sama kita semua berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan asma-Mu Al-Ghafur yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang masih berada di sisi kami atau yang telah meninggalkan kami. Tempatkan mereka dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang mempunyai iman yang kokoh, iman yang kuat, agar hidup kami selamat dunia dan akhirat. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami, cucu kami, bimbing mereka agar senantiasa berada di jalan yang lurus ya Allah, jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima seluruh ibadah kami. Jadikan kami orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang rendah hati ya Allah. Jauhkan dari kami sifat sombong, sifat ria. Selamatkan kami ya Allah. Ya Allah, buang jauh-jauh sifat kebinatangan dalam diri kami ya Allah. Mau menang sendiri, tidak mau mengalah, jauhkan dari diri kami ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak cucu kami anak-anak yang sukses, anak-anak yang mulia dunia akhirat. Ya Allah, jadikan kami suami yang sabar, istri yang sabar, anak-anak yang sabar, mencontoh Nabi Ibrahim dan Muhammad alaihissalam. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbing kami semua yang berkumpul ini ya Allah. Masukkan
perjalanan kami semua nanti ke surgamu ya Allah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam hadza rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.